Oke, ini ada kawasan kelapa sawit ya. Kita coba untuk di kelapa sawit, konsesi kelapa sawit. Ternyata di sini ada sekitar 84 titik api yang berada di kawasan kelapa sawit di seluruh Indonesia, seperti itu. Jadi ada sekitar 490 titik api di luar kawasan sawit. Nah, dari sini pun kita juga bisa menganalisis bahwa oh memang berapa persen titik panas ini sudah berada di kawasan kelapa sawit, seperti itu. Untuk mengubah filternya kita bisa pakai ini nih. Ada simbol seperti roda gerigi ya, setting atau filter customisasi. Kita pilih yang lain, misal bukan kelapa sawit ya, kita pakai kawasan perlindungan gitu. Nah, di confidence tinggi di kawasan lindung itu sendiri ada sekitar 63 titik panas yang berada di dalam kawasan lindung, seperti itu. Oke, kemudian selain itu kita bisa menganalisa provinsi mana yang paling tinggi gitu kan, tersignifikan yang mana gitu kan. Ternyata yang tinggi atau yang paling tinggi adalah di Maluku Utara kalau seluruh Indonesia. Tapi kalau teman-teman sekalian mencoba per provinsi, mungkin teman-teman bisa menganalisanya per kabupaten. Jadi umumnya mungkin kalau sekarang kita pakai Indonesia, jadi level di bawahnya adalah provinsi. Tapi kalau teman-teman memakai umumnya adalah level provinsi, mungkin teman-teman sekalian juga akan bisa menganalisa per kabupaten. Seperti itu. Kemudian paling bawah adalah historinya. Jadi semenjak tahun 2019 sudah ada 374.482 titik panas dengan sensor FIRS di Indonesia, seperti itu. Ini bisa kita drag sampai tahun 2012. Jadi ini lebih lama ya. Ini akan lebih memudahkan teman-teman sekalian ketika membuat sebuah laporan gitu kan. Kita diburu-buru laporan, daripada kita download data belum tentu mudah ya. Jadi intinya ya ada step 1, step 2, step 3 yang harus kita lalui untuk menghasilkan sebuah laporan. Tapi dengan platform ini teman-teman bisa lebih cepat ya, bisa lebih cepat untuk membuat sebuah laporan. Tinggal ini dilakukan di sini ada download ya, atau unduh data, bisa diunduh sebagai gambar atau sebagai data tabel gitu. Jadi kalau lebih cepatnya ya kalau saya mending di print screen, taruh di laporan, selesai, seperti itu. Oke. Jadi sistem ini sebenarnya diciptakan atau dibuat untuk memudahkan kita gitu kan. Jadi tidak perlu ribet-ribet untuk mencari data dari mana-mana, tapi ini sudah disediakan. Nah, tapi ya intinya jangan terpaku pada satu sistem saja. Teman-teman juga harus mencari sistem-sistem lain yang bisa digunakan untuk keperluan teman-teman dalam penanggulangan bencana. Jadi kalau saya bilang sih enaknya pasti satu sistem tuh punya kelebihan gitu. Ini sistem punya kelebihan, nanti sistem lain juga punya kelebihan gitu. Nah, bagaimana caranya kita bisa menggabung sistem itu dan menganalisa lebih lanjut, kemudian menjadikan sebuah hasil analisa yang bisa dijadikan sebuah strategi dan kebijakan oleh pimpinan, seperti itu. Jadi enaknya ya teman-teman perbanyaklah belajar untuk mengenali sistem-sistem yang ada. Jangan hanya terpaku untuk satu sistem saja, tapi teman-teman juga harus istilahnya sering membuka browser untuk surfing segala macam sumber sistem-sistem yang ada di Indonesia, bahkan di seluruh dunia. Jadi itu akan lebih memudahkan teman-teman ketika akan membuat sebuah analisa data gitu ya. Itu untuk analisa sederhana dari kami ya, dari tim PDSI BNPB. Semoga apa yang kami sampaikan bisa bermanfaat buat teman-teman di daerah, bisa menjadi pembelajaran yang sangat penting dan bisa diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Sekian dari saya mohon diri, apabila ada salah saya mohon maaf. Kesalahan hanya berasal dari saya, kalau ada benar itu hanya datang dari Tuhan Yang Maha Esa. Sekian dari saya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.